Shalom, berjumpa dengan channel Kelapa Sukacita. Hari ini pembacaan firman terbaca dari Injil Markus pasal 14 ayatnya yang ke-25. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan, dalam persekutuan dengan Engkau, melalui channel Kelapa Sukacita kami akan membaca kebenaran firman. Roh Kudus menuntun kami untuk memahami kehendak Tuhan dan menyingkapkan kebenaran itu bagi kami. Amin. Sekali lagi, Markus pasal 14 ayat 25 dengan perikop pembacaan penetapan perjamuan malam. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai hari aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah. Demikian firman Tuhan. Dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang sudah membaca, mendengar, dan merenungkan firman serta melakukannya dalam hidup setiap hari. Dari pembacaan di saat ini, tema bagi kita adalah persekutuan dengan Tuhan dalam kerajaannya. Persekutuan dengan Tuhan dalam kerajaannya. Pemirsa channel Kelapa Sukacita, pembacaan kita di ayat 25 menjadi satu bagian penting dari ayat yang ke-22 sampai 25 tentang penetapan perjamuan malam, di mana Yesus makan Paskah bersama dengan murid-muridnya. Perayaan Paskah yang dilaksanakan oleh Yesus bersama dengan murid-muridnya adalah suatu perayaan umat Yahudi yang sering kali akan dilaksanakan di setiap tahun, yang makna dari perayaan tersebut adalah memperingati keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, kebebasan dan kelepasan mereka dari perbudakan di tanah Mesir. Tetapi kemudian dalam perayaan ini Yesus membuat makna yang baru bagi para murid, di mana ia memberikan anggur dan roti dengan melambangkan tubuh dan darahnya, tubuhnya yang dipecahkan dan darahnya yang dicurahkan untuk keampunan dosa manusia. Walaupun para murid tidak memahami makna yang Yesus lakukan dengan perjamuan yang dilakukan secara bersama ini, tetapi apa yang kemudian telah Yesus laksanakan ini terus diingat sampai hari ini tentang penetapan perjamuan malam. Yesus berkata bahwa ia tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah. Artinya bahwa apa yang Yesus lakukan dan itu harus diteruskan, harus terus dilakukan oleh para murid dan bahkan sampai kita hari ini untuk melaksanakan perjamuan kudus dengan roti dan anggur yang adalah tubuh dan darah Kristus menjadi bagian dalam kehidupan sampai Yesus bersama-sama dengan kita semua melaksanakannya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah. Artinya bahwa ini bukan sekedar hanya sekali dilakukan, tetapi seterusnya akan dijalankan sampai hari ini dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Pelaksanaan perjamuan kudus dengan makan roti dan minum anggur melambangkan tubuh dan darah Kristus menjadi bagian dalam kehidupan untuk mengingatkan kita tentang pengorbanan Kristus, kasih Allah yang besar bagi dunia, dan bagaimana Allah dalam kehendaknya boleh mengutus anaknya Yesus Kristus untuk datang ke dalam dunia, mati tersalib guna menebus dosa kita manusia. Pemirsa channel Kelapa Sukacita yang diberkati Tuhan, dalam hal melaksanakan perjamuan kudus dan sampai hari ini terus kita lakukan, kita juga diingatkan tentang apa yang harus kita beritakan, nyatakan, seperti dalam kitab pertama Korintus dikatakan bahwa kita harus terus memberitakan kematian Kristus sampai ia datang yang kedua kali. Dalam artian bahwa melalui perjamuan kudus mengingatkan kepada kita tentang kasih dan pengorbanan Yesus Kristus. Tetapi juga dari perjamuan kudus kita tahu bahwa kita sudah ditebus dan diselamatkan. Karena itu kita terus harus mewartakan kasih kebaikan Tuhan itu yang dinyatakan dalam kitab Korintus, kematiannya sampai ia datang yang kedua kali. Artinya bahwa segala sesuatu yang sudah menjadi pengorbanan Kristus sampai ia mati tersalib bagi kita, itu tanda kasihnya, sayangnya, cintanya bagi kita. Dan kita harus
meresponinya dalam hidup yang setia taat. Sebab ketika kita menyatakan kasih, sebab ketika kita hidup di dalam kebenaran, melakukan firman Tuhan, itu berarti kita ingat tentang kematian Kristus bagi kita. Dan dari kematian yang sudah Yesus lakukan untuk menebus dosa kita, kita pun menyatakan dalam sikap hidup yang benar, hidup yang setia, hidup yang taat, hidup yang dengar-dengaran akan firman, hidup yang tidak dengan kekhawatiran, hidup yang percaya, hidup yang memberi diri dengan sungguh-sungguh untuk Tuhan dan dipakai oleh Tuhan. Dengan demikian, maka kita akan mengalami suatu persekutuan dengan Tuhan dalam kerajaannya, yang akan terjadi bukan nanti kita mati, tetapi yang akan terjadi pada saat ini juga. Kerajaannya itu menjadi nyata dalam seluruh hidup kita, kerja kita, dan karya kita. Kerajaannya itu kita alami dalam kehidupan kita. Kerajaannya itu kita rasakan sebagai bukti kasih, penyertaan, dan pimpinan Tuhan yang besar melalui anugerahnya dalam hidup ini. Tuhan memberkati kita, amin. Mari berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Biarlah Engkau terus pimpin dan tuntun kami, jaga dan kawal kami sehingga kami mengerti kehendak Tuhan dan terus mengalami anugerah dan kasih persekutuan dengan Tuhan kini dan selamanya. Amin. Shalom. Tuhan memberkati.